Karena banyak sekali itu tertumpuk. Akhirnya yang bersangkutan menelpon saya 12 Juli ya. Jadi dia bilang FS ini korban ya. FS ini dizolimi ya. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Saya dengarin. Oh, jadi bagaimana, Bos? Ya begitu. Jadi kejadiannya seperti itu. Ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan. Persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh Karopenmas. Ini yang namanya psikologi politik. Kita lihat psikologi politiknya di mana. Berat kalau orang tuh dekat sama seseorang, teman, biasa bergaul, bahkan barangkali biasa diberikan fasilitas, udah nggak akan kritis lagi. Kita tidak akan kritis dengan orang yang katakanlah dekat dengan kita. Karena itu kuncinya adalah para anggota DPR tidak boleh dekat-dekat dengan katakanlah orang yang diawasinya atau institusi yang diawasinya, apalagi mendapatkan fasilitas apapun bentuknya. Entah itu mungkin fasilitas pengawalan, fasilitas ketika berkunjung ke daerah dan lain sebagainya. Karena itu akan memandulkan pengawasan. Bahkan mereka harus menjaga jarak, ya kan, terhadap semua fasilitasi tersebut. Bang Kamarudin, sudah cukup puas dengan kinerja DPR atau mungkin masih ada pertanyaan hingga saat ini? Belum puas, sampai hari ini tidak puas karena banyak persoalan negara ini yang nilainya sampai terkait kasus ini maksudnya Bang, boleh fokus kita? Termasuk kasus ini tidak dikerjakan. Mengenai kasus ini ada namanya etika kerja dan SOP, di mana ada terjadi pembunuhan secara terencana. Dari awal saya katakan terencana di rumah pejabat utama Polri. Lalu pejabat utama membuat laporan hoax atau palsu kepada Kapolres, sehingga semua jajaran Kapolres dan bawahannya semua melakukan obstruction of justice, melanggar pasal 221, 223, sama melakukan perbuatan jahat, pasal 88, kemudian menyebar hoax atau kebohongan kepada publik. Maksudnya ya, apa? Saya ingin nanya nih, kalau ngomong itu terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya dari awal ngomong begitu. Gini ya, apa yang tidak dikerjakan DPR tadi, banyak kasusnya yang tidak dikerjakan sama Komisi 3 apa? Coba sebutin aja. Kita fokus di kasus ini dulu, boleh Bang Ter ya? Jadi jangan asal bicara sampai juga. Di situ. Ini ya. saya, Jadi saya mengirim surat ke Komisi 3 DPR. Sampai sekarang belum dijawab. Iya, sampai sekarang belum dijawab bukan berarti kami tidak bekerja, Pak. Oke. Terlalu banyak juga ya. Tentu selaku pemohon saya perlu jawaban. Ya pasti, nanti akan kita tindak lanjuti. Mumpung Komisi 3 ada, beliau ini bawahi Polri, Komisi Besok mau Hukum, bertemu Kapolri. dia wakil kita, kemudian segala sesuatu di Republik ini, rakyat mau membentuk polisinya kayak apapun juga, tanpa melalui jalur politik, tanpa disalurkan ke beliau DPR. itu mustahil. Nah, mumpung ketemu, jadi manfaatkan ini, kami ketemu ini, momentum ini paling bagus untuk kita membuat grand design perbaikan. Jejak digital dua anggota DPR yang bela Verdi Sambo dibongkar. Ketua IPW dia bilang FS itu korban. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya masih terus bergulir. Hingga saat ini motif pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo belum jelas. Kini disebut ada 2 anggota DPR yang sempat beri pembelaan ke suami Putri Chandrawati. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkap jejak digital 2 anggota DPR Republik Indonesia yang memberikan pembelaan pada Verdi Sambo di kasus pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir J. Sugeng menyampaikan bocoran tersebut kepada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sugeng mengatakan ada 2 anggota DPR Republik Indonesia yang sempat membela Verdi Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon seluler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Pada 12 Juli malam ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA. Kata Sugeng mengutip tribunnews.com dengan judul Ketua IPW bocorkan nama 2 anggota DPR yang beri pembelaan ke Verdi Sambo. Kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pertama mencuat pada Senin atau 3 hari setelah kematian sang ajudan.
Di tengah rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendadak meminta rapat dilaksanakan dengan tertutup. Saat awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Cendrawati selaku istri Verdi Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Cendrawati, harus dapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesannya masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tidak terbaca. Tak lama kemudian legislator itu menelponnya, tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu lawan bicaranya ini tidak lebih senior dari dia. Tanpa menyebutkan nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Saat itu, kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Verdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tanpa ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban. FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak Brigadir J, ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo. Saya bilang oke, info ini saya tampung, balas Sugeng. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tidak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma nelpon sama dia. Enggak bang, ini soal kasus Sambo, ini janggal, dia tidak mempengaruhi kalau ini, beber Sugeng. 3 hari setelahnya, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat Komisaris Besar Perwira Menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama pelecehan, korban dia marah, FS tidak ada di lokasi sedang PCR, ujar Sugeng. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Verdi Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadipropam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Verdi Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang Kode Etik Verdi Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Verdi Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo oleh Polri.